Kalau tiba-tiba lagi bicara sebagai public speaker di depan umum, terus blank, bingung mau ngomong apa, lupa mau bicara apa, nggak inget sama sekali materi berikutnya, apa dong yang harus dilakukan? Tenang guys, semua ada solusinya guys. Dan itu wajar terjadi. Jadi gini dulu deh pikirannya deh. Sebagai seorang public speaker, kamu tuh nggak harus tampil sempurna, tanpa celah, nggak ada salah, perfecto. Nggak juga. Boleh kalau tiba-tiba kita sekali mikir, mencoba mengingat-ingat, mencoba mencari tahu. Itu termasuk bagian dalam pencernaan pikiran. Sehingga kita terlihat sebagai manusia yang juga memikirkan apa yang dikatakan, bukan cuma sekedar keluar begitu saja seperti sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Itu efeknya beda. Kalau asal ngomong bla 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 lancar semua, lalu orang akan bertanya-tanya, ini emang udah terlalu terbiasa sehingga nggak ada rasanya atau gimana ya? Berbeda kalau kamu tuh ada berhentinya, ada mikirnya, ada diemnya, ada kadang-kadang sedikit penggunaan filler words atau kata pengisi supaya terlihat lebih human. Cuman emang nggak boleh kelamaan dan nggak boleh blank. Oke lah, apa yang harus dilakukan kalau tiba-tiba lupa, nggak inget sama sekali? Pertama, coba kamu ulangi kata atau kalimat kamu sebelum kalimat kamu lupa. Misalnya nih, lagi ngomong, saya ingin mengatakan rencana saya untuk kemajuan perusahaan. Terus lupa. Mikir dulu. Saya ulangi ya, apa yang saya rencanakan untuk memajukan perusahaan. Nah, dalam proses mengulangi kalimat sebelumnya ini adalah proses untuk kamu mengingat apa sih materi kamu sebenarnya, sehingga ketika bicara, orang lain bisa lebih mendengarkan dan akhirnya kamu ingat materi tersebut. Cuman masalahnya, kalau belum ingat juga, apalagi yang harus dilakukan? Itulah sebabnya, untuk beberapa orang yang belum paham betul materinya, kalau bisa, bawa cue card. Tahu dong cue card? Itu loh kartu-kartu kecil yang buat catatan kamu. Lebih bagus bentuknya pointer. Sehingga apapun yang kamu katakan itu ada di situ. Ininya ya, pointer-pointernya ya. Tujuan-tujuan bicaranya. Kalau lupa, bisa lihat lagi di situ. Sehingga gampang kembali mengingat. Kalau nggak ada, paling nggak kamu tahu setelah itu apa. Jadi boleh kadang-kadang kita berbicara itu lompat alias loncat ke materi berikutnya karena kita lupa pada satu materi. It's okay. Tapi coba diingat-ingat supaya nanti bisa kembali lagi ke materi itu dan dibawakan. Contohnya nih, kamu lagi ngomong, saya akan memberitahu step-step atau langkah-langkah untuk membuat organisasi kita menjadi lebih besar. Yang pertama, lupa nih, aduh apa ya. Tapi saya akan bahas itu nanti deh ya. Sekarang saya akan masuk dulu bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan rekrutmen atau mereka-mereka yang ingin menjadi relawan di perusahaan kita. Step-stepnya nanti akan saya kasih tahu di pembicaraan berikutnya. Itu juga boleh. Tapi memang kedengarannya dan kelihatannya kurang maksimal dan kurang profesional. Cuman kalau udah lupa, mau diapain lagi? Itulah sebabnya kita harus mengenal betul materi kita. Ada pointer-pointernya dan siap untuk mengulang dan siap untuk mengingat kalau tiba-tiba kita blank. Dan atau juga bisa melakukan diskusi dengan audiens. Jadi ada ngomongnya nih sama audiens. Coba kira-kira ada yang tahu. Coba kira-kira menurut Anda seperti apa? Intinya adalah coba buying time supaya kamu bisa punya fokus untuk mengingat materi yang akan kamu katakan. Kalau emang sama sekali nggak ingat sampai akhir ya harus terus terang bilang, maaf Bapak Ibu saya lupa. Apa ya materi ini ya? Apa ya bagian yang ini ya? Coba saya ingat-ingat dulu, coba saya cari tahu dulu. Sementara itu kita akan diskusi hal yang lain. Itu pun juga nggak apa-apa. Oke, sampai situ ngerti ya proses-proses yang harus kita lakukan agar kita bisa ngeles untuk mendapatkan atau menyelamatkan materi bicara kita. Tapi sekarang saya kasih tahu bagaimana caranya supaya nggak blank, supaya kita benar-benar bisa punya kemampuan yang runut bicaranya. Ada sebuah teknik namanya adalah teknik theater of mind. Dalam theater of mind itu kita bisa membayangkan materi kita mulai dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Itu sudah kamu rencanakan sebelumnya. Jadi kamu mikir nih, ketika membuat materi, itu depannya apa? Openingnya bagaimana? Lalu tengahnya apa? Isinya apa aja? Dan di ujungnya akan ada kalimat apa untuk bisa membuat orang lain mengikuti apa yang kamu inginkan. Itu dihafalin dulu, itu diingat-ingat dulu. Sehingga
alur cerita apa yang akan kamu katakan itu selalu siap kamu bawakan. Ingat ya, dalam sebuah komunikasi, dalam sebuah public speaking, kamu itu harus memiliki alur cerita ketika ingin menyampaikan sesuatu. Teorinya adalah apapun yang disampaikan melalui cerita akan membuat orang lain nyaman mendengarkan. Jadi memang harus ada ceritanya, guys. Jangan sampai asal ngomong aja. Karena nggak ada rasanya kalau cuman kamu berikan struktur tanpa ada penyambung yang akan membuat jadi cerita. Nah, dalam proses pembuatan cerita ini, tentunya kamu harus tahu akan dibawa kemana. Akan ke kirinya kemana. Ibaratnya nih, dari rumah kamu sampai ke alun-alun. Harus tahu kan mau lewat mana, mau naik apa, nanti beloknya di mana, ke kirinya di mana, ke utaranya di mana. Ketika kamu sudah membayangkan itu, pada saat kamu bicara, maka kamu akan lebih mudah untuk menyampaikan pesan. Kalaupun ada yang kelewatan, langsung bisa ditutupi oleh hal-hal yang lain. Sehingga kamu nggak akan blank. Atau, ada juga sebuah teknik sederhana namanya 5W1H. Ini udah kita bahas nih pada beberapa waktu yang lalu. What, when, why, who, where, and how. Ketika kamu bicara menggunakan 5W1H, kalau ada yang lupa, bisa diambil yang lainnya. Lupa what-nya, pindah ke when. Lupa when-nya, ambil langsung why. Lupa why-nya, kamu paling tidak tahu where. Atau masuk ke how. Sehingga ketika bicara, ada begitu banyak materi yang akan kamu isi, yang akan disampaikan. Sehingga, kalaupun lupa apa kata-kata selanjutnya, paling tidak tahu betul tujuan bicaranya, dan mengerti akan ada kata lagi apa yang bisa disampaikan. Dengan memiliki kemampuan bercerita, dengan memiliki kemampuan 5W1H, ada satu lagi nih yang bisa membuat kamu menjadi orang yang bicaranya nggak gampang lupa atau nggak gampang blank. Yaitu kemampuan visualize, membayangkan. Jadi ketika berbicara, kamu tuh harus membayangkan, saya akan menceritakan tentang step-step atau langkah-langkah untuk memajukan perusahaan. Nah, itu dibayang tuh. Pertama adalah dari atas, lalu dari bawah, manajemen, di bawah manajemen, pindah lagi gitu. Ketika kamu menceritakan sesuatu dengan teknik visualize atau membayangkan, akan lebih mudah bagi kamu untuk menceritakan materi yang akan kamu sampaikan. Karena udah kebayang nih, abis ini apa, abis ini apa, abis ini apa, abis ini apa. Dengan demikian, kamu lebih tenang untuk berbicara. Tapi satu lagi, di antara semua ini tidak akan pernah bisa berjalan lancar kalau kamu ngomongnya panik, kalau kamu tegang. Jadi rilekslah, sampaikan segala sesuatu dengan bercerita, dengan keakraban, dengan ketenangan, dan juga dengan mengerti materi yang kamu sampaikan, plus kamu menyukai materi tersebut. Segala sesuatu yang disukai akan lebih sulit dilupakan. Oke? Saya Hilbram Dunar, Communication Expert.